Apa yang terjadi di otak saat malam? Secara neurologis, malam hari adalah saat aktivitas otak berubah. Ketika siang hari, otak kita sibuk dengan tugas-tugas kognitif, bekerja, berbicara, berpikir cepat. Tapi saat malam, aktivitas itu melambat. Hormon melatonin meningkat. Otak berpindah ke mode reflektif, bukan reaktif. Ini membuat kita mulai mengakses bagian-bagian terdalam dari memori jangka panjang. Itulah mengapa banyak kenangan, luka lama, dan pertanyaan eksistensial muncul di malam hari. Otak tak lagi fokus keluar, tapi ke dalam. Mengapa orang kuat bisa runtuh di malam hari? Coba pikirkan orang yang paling kamu anggap kuat. Mungkin dia selalu tersenyum, membantu banyak orang, aktif, percaya diri. Tapi, pernahkah kamu tahu apa yang ia rasakan ketika lampu kamar sudah dimatikan? Orang kuat bukan berarti tidak punya luka. Mereka hanya ahli menyembunyikannya. Malam adalah waktu di mana topeng-topeng itu dilepas. Mereka yang terlihat kuat bisa menangis paling dalam di tempat tidur tanpa suara. Karena mereka tahu, tidak semua luka bisa dibagi dan tidak semua orang bisa benar-benar mendengar tanpa menghakimi. Trauma yang bicara di saat semua diam. Salah satu alasan kenapa malam terasa berat adalah karena disinilah trauma masa lalu bicara paling keras. Ketika kamu kecil dan dipukul karena nilai ulanganmu jelek. Ketika kamu remaja dan diejek karena bentuk tubuhmu. Ketika kamu dewasa dan ditinggal tanpa penjelasan. Semua itu membekas. Bahkan jika kamu tidak membicarakannya, tubuhmu tetap mengingat. Dan malam adalah jam-jam di mana tubuh tidak bisa lagi berbohong. Ketika dunia diam, trauma mulai bersuara. Kenapa kita tidak bisa tidur? Insomnia bukan sekadar sulit tidur, tapi seringkali itu adalah hasil dari pikiran yang belum selesai. Saat tubuh ingin istirahat, tapi pikiran masih berlari. Kamu pernah mengalami itu kan? Tubuhmu lelah, matamu berat, tapi begitu kamu berbaring, otakmu malah aktif seperti baru bangun. Mengulang percakapan, menyesali keputusan, membayangkan skenario terburuk. Tubuhmu ingin tidur, tapi hatimu belum pulih. Apa yang dibutuhkan orang yang terjaga di malam? Bukan solusi, bukan saran bijak. Kadang mereka hanya butuh suara. Suara yang mengatakan, "Aku mengerti, kamu tidak sendirian." Karena seringkali malam terasa panjang, karena tidak ada yang bisa diajak bicara. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya kamu bertahan. Tidak ada yang sadar bahwa senyumanmu di siang hari adalah upaya terbaik untuk tetap terlihat waras. Apakah aku akan selalu merasa begini? Pertanyaan yang paling sering muncul di hati orang yang terjaga malam-malam begini adalah, apakah aku akan selalu merasa kosong? Apakah hidup akan selalu seperti ini? Jawabannya, tidak. Pesan penutup, kamu bukan kegagalan. Kamu adalah bukti bahwa manusia bisa rapuh dan kuat dalam waktu yang sama. Kamu telah melalui hari yang berat, tapi kamu tetap bertahan. Mengapa kita lebih sensitif saat malam? Malam tidak hanya membuat tubuh kita lelah, tapi juga membuat batas emosional kita melemah. Inilah sebabnya, hal-hal kecil yang bisa kita abaikan di siang hari terasa sangat menyakitkan saat malam. Sebuah chat yang tidak dibalas, ucapan orang yang menyakitkan, atau bahkan komentar kecil bisa membuatmu merasa sangat rapuh. Ini karena saat malam otak beroperasi dalam mode reflektif. Kita lebih jujur pada perasaan sendiri. Dan jujur itu, meski menyakitkan, adalah langkah awal untuk benar-benar pulih. Ketika orang yang kita cintai tak memahami kita, rasa sakit terbesar kadang bukan karena kehilangan, tapi karena merasa tidak dipahami oleh orang yang paling kita cintai. Kita merasa sudah bicara, sudah terbuka, sudah jujur, tapi tetap saja mereka tidak mengerti. Dan ini paling menyakitkan saat malam.
ketika pikiran kita mengulang-ulang percakapan yang tidak selesai. Tapi kamu perlu tahu, orang tidak bisa memahami sesuatu yang belum pernah mereka alami, dan itu bukan salahmu. Luka yang diwariskan dari keluarga. Banyak luka batin kita berasal dari masa kecil, dari pola asuh, ucapan, dan kebiasaan yang dianggap normal di keluarga. Kamu harus berprestasi agar dianggap berharga. Jangan lemah, nanti ditertawakan. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan pola pikir bahwa cinta itu harus diperjuangkan mati-matian, bahwa kita tidak boleh gagal, bahwa menangis itu aib, dan semua itu menyisakan luka yang baru terasa saat kita dewasa dan mencoba mencintai diri sendiri. Amir adalah orang yang selalu membantu, teman yang selalu ada, anak yang tidak pernah membantah, karyawan yang tak pernah mengeluh. Tapi malam hari, Amir merasa hampa karena semua yang ia lakukan bukan karena tulus, tapi karena takut ditinggalkan jika tidak menyenangkan orang lain. Kebaikannya menjadi topeng, dan topeng itu membuatnya kelelahan. Saat malam datang, ia menangis. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena ia belum pernah belajar berkata jujur. Aku juga butuh ditanya kabar. Mengapa mengingat masa lalu lebih sering daripada mengimpikan masa depan? Karena kenangan bersifat konkret. Ia sudah terjadi, sudah terekam. Sedangkan masa depan masih abstrak. Itu sebabnya otak kita lebih sering mengulang masa lalu daripada membayangkan masa depan. Terutama saat malam, otak mencari pola, pelajaran, atau alasan. Tapi sayangnya, ia juga sering menjebak kita dalam siklus menyalahkan diri. Padahal, masa lalu hanya untuk dipahami, bukan untuk dihuni selamanya. Apakah normal merasa ingin menyerah di malam hari? Normal. Karena malam memperbesar rasa lelah, dan ketika tubuh dan hati sama-sama lelah, maka pikiran tentang menyerah muncul sebagai bentuk ingin istirahat. Tapi ingat, keinginan menyerah itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama bertahan tanpa ruang untuk pulih. Maka izinkan dirimu rehat, tapi bukan berhenti selamanya. Karena masih ada pagi yang menunggumu besok. Apakah aku salah kalau ingin dihibur? Tidak. Manusia adalah makhluk yang butuh koneksi. Kadang kamu tidak butuh solusi. Kamu hanya ingin ada yang bilang, aku ngerti perasaanmu, kamu gak sendirian. Sayangnya, tidak semua orang bisa menghibur dengan benar. Tapi bukan berarti kamu harus menutup diri. Cobalah pelan-pelan membuka hati, meski kamu pernah dikecewakan. Karena rasa tenang seringkali datang dari mendengar, bukan menjawab. Mengapa orang baik sering terluka lebih dalam? Karena mereka merasakan segalanya lebih dalam. Mereka lebih peka, lebih terbuka, dan sering mengabaikan diri sendiri demi orang lain. Orang baik bukan berarti orang lemah, justru mereka kuat karena tetap memilih baik, meski tahu rasanya disakiti. Jika kamu adalah salah satu dari mereka, ketahuilah, hatimu mungkin sering patah, tapi jiwamu sedang membentuk kedewasaan yang tidak dimiliki orang lain. Suara hati yang tak pernah didengar. Berapa kali kamu menolak suara hatimu sendiri? Berapa kali kamu tahu apa yang terbaik, tapi memilih diam karena takut? Malam hari adalah saat di mana suara hati akhirnya bisa bicara tanpa distraksi. Tinggalkan pekerjaan itu. Maafkan dirimu. Kamu tidak salah. Itu bukan bisikan kosong. Itu adalah kebenaran yang lama kamu pendam. Lelah yang bukan hanya fisik. Ada jenis lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Lelah emosional, lelah berpura-pura, lelah berharap, lelah menunggu perubahan. Malam hari, lelah itu terasa lebih berat
karena tidak ada orang untuk diajak bicara. Tapi justru dalam diam itulah kamu bisa mengenali apa yang benar-benar mengurasmu. Dan dari sana, kamu bisa mulai mengurangi, bukan langsung berubah, tapi pelan-pelan memberi jarak pada yang menyakitkan. Apa yang aku inginkan sebenarnya? Kadang kita terlalu sibuk menyenangkan semua orang, hingga lupa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi sering membuat kita terdiam lama. Karena jawabannya tidak selalu jelas, tapi malam adalah saat terbaik untuk mulai mendengarkan. Tanya dirimu dan jawab dengan jujur. Tidak untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik? Kamu mungkin merasa belum cukup, tapi coba lihat ke belakang. Kamu sudah melalui banyak hal. Kamu sudah bertahan dalam situasi yang tak semua orang sanggup lalui. Kamu belum selesai, tapi kamu sedang dalam perjalanan, dan itu lebih dari cukup untuk malam ini. Pesan terakhir sebelum tidur. Malam ini izinkan dirimu merasa, izinkan dirimu diam, izinkan dirimu tidur tanpa rasa bersalah. Kamu layak istirahat, kamu layak damai, kamu layak dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Jika video ini membuat hatimu lebih tenang, suara ini akan kembali besok malam, menemani kamu di saat dunia kembali sunyi. Selamat tidur, kamu aman, kamu cukup, kamu akan baik-baik saja.